ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis ilmu, yang mana mudah-mudahan majelis kita ini dijadikan sebagai salah satu amalan yang akan memudahkan kepada kita jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, Rasul katakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya bihi, yaitu dengan majlis tersebut, dengan cara yang dia tempuh tersebut, yaitu untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang telah dijanjikan, yaitu amalan kita ini dijadikan sebagai amalan yang akan memudahkan kita jalan menuju ke surganya. Dan pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji pembahasan fikih sebenarnya yang berkaitan dengan al-janaiz, berkaitan dengan jenazah. Karena ini usulan dari sebagian ikhwah, berkaitan dengan apa yang sering kita alami di masyarakat kita, baik itu keluarga kita ataukah tetangga kita ataukah saudara kita yang meninggal, tapi ternyata ketika kita diminta untuk mengurus, kemudian kita menyerah. Maka ini tentunya sesuatu yang harus kita perbaiki. Padahal ini adalah kesempatan yang sangat mulia untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu untuk menyelenggarakan jenazah. Maka kalau kita menolak, sama saja kita telah menolak pahala yang ditawarkan kepada kita. Maka tentunya dalam hal ini perlu kita tahu sebelum kita melaksanakan, perlu kita tahu ilmunya terlebih dahulu, supaya kita di dalam pelaksanaannya itu betul-betul didasari dengan ilmu. Dan insya Allah untuk pertemuan ini dan 2 minggu yang akan datang, jadi 1 minggu kita isi dengan kajian fikih, insya Allah, yaitu berkaitan dengan janaiz. Nanti setelah kita mempelajari teorinya, kemudian kita mencoba untuk mempraktekannya. Dan seminggu selanjutnya kita lanjutkan pelajaran akidah. Nah, ini melanjutkan kitab Al-Wajibatil Mutahaddimatil Ma'rifati ala kulli muslim wa muslimah. Dan kita akan ambilkan kitab yang mungkin ini kitab yang sering kita dengar, yaitu kitab Al-Wajiz,
fi Fiqh Sunnah wal Kitab al-Aziz, karya Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani, seorang ulama ahli hadis pada abad ini, yang sampai sekarang belum ada ulama yang bisa menandingi keilmuannya beliau. Belum ada ulama yang selevel dengan keahlian beliau di dalam masalah ilmu hadis, yaitu Al-Imam Al-Albani. Dan beliau menulis kitab ini adalah salah satu dari muridnya Al-Imam Al-Albani. Oleh karena itu di dalam kitabnya di sini, kitab Al-Wajiz, di dalam Kitabul Janaiz, beliau juga meringkas dari gurunya, dari kitab karya gurunya. Merupakan ringkasan dari Kitabul Janaiz, ya, Ahkamul Janaiz karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dari kitab tersebut. Muallif hafizahullah ta'ala menyatakan, "Wa man hadarahu al-maut minal muslimin nudiba li ahlihi ayyulaqinuhu syahadah." Dan barang siapa yang kematian menghadirinya dari kalangan kaum muslimin, maka disunnahkan kepada keluarganya untuk mentalqin dia dengan kalimat syahadat. Ini kewajiban yang pertama bagi keluarga jenazah. yakni ketika mereka ada salah satu keluarganya yang sudah ada tanda-tanda sakit yang sudah keras, yang dimungkinkan dengan sakitnya tersebut nanti akan datang kematian, meskipun kita belum menginginkan kematian, karena tentunya kita manusia umumnya itu kalau ada saudaranya meninggal kita nanti dulu. Ya. Akan tapi disunnahkan tetap untuk mentalkinnya ketika mereka sudah sakit yang sudah parah sakitnya, maka sunnah untuk keluarganya untuk mentalkinnya. Bukan berarti dengan mentalkin ini berharap keluarganya itu untuk meninggal, tidak, sama sekali tidak. Ya. Tapi tentunya dengan mentalkin ini berharap agar supaya kalau memang nanti Allah takdirkan meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir kehidupan yang baik, yaitu dengan mengucapkan kalimatus syahadah. Dan dalil dari perkataan muallif di sini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Banyak para ulama yang mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini, yang tentunya di sini menunjukkan kepada kita tentang sahihnya hadis tersebut. Dan Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadisnya di dalam kitab Al-Irwa, yaitu Irwaul Khalil fi takhrij ahadits Manarus Sabil, hadis nomor 686. Ini kewajiban yang pertama bagi keluarga orang yang kemungkinan itu akan meninggal dunia ketika sakitnya, maka kewajiban bagi mereka yang pertama adalah mentalkinnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Diajari orang yang mau meninggal ini untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian muallif menyatakan, wa innama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitalqin raja'a an yakuna akhir kalamil mayyit la ilaha illallah. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentalqin karena beliau berharap agar supaya akhir ucapan jenazah tersebut, mayit tersebut, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena orang yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ini merupakan salah satu dari tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda kebaikan, ya, meninggalnya orang tersebut. Sebagaimana hadis dari Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia itu akan masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga yang lainnya rahimahullahu taala. Maka di sini tentunya ya, perkara yang pertama yang harus kita lakukan terutama bagi keluarganya. Kalau memang tidak ada keluarganya, maka bagi orang-orang yang menunggunya.
baik itu saudaranya ataukah yang lainnya, atau temannya cuma sekedar kenalan ketika dia sedang menunggui, maka diajarkan kepada orang yang sakit ini untuk berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena bukan kita berharap mereka itu mati. Karena tentunya kita itu menginginkan keluarga kita itu masih tetap hidup, supaya dia bisa mendapatkan petunjuk, supaya dia bisa melaksanakan amalan ibadah lebih banyak lagi. Tapi dalam rangka supaya dia mendapatkan kebaikan kalau memang dia nanti ditakdirkan meninggal, maka tentunya di sana diajarkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian mu'allif menyatakan fa idza qada wa aslama ar-ruh fa 'alaihim 'iddat asya'. Maka apabila sudah qada, yaitu sudah ditakdirkan untuk meninggal dan rohnya sudah Allah Subhanahu wa taala ambil, maka wajib bagi mereka, yaitu keluarganya jenazah, keluarganya mayit, untuk melakukan beberapa perkara berikut ini. Yaitu yang pertama, ayyughammidu 'ainaihi, memejamkan kedua matanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa yad'u lahu, dan mendoakan dia. Mendoakan kebaikan untuknya. Nanti ada doa yang disunnahkan ketika memejamkan mata jenazah. Ketika memejamkan matanya mayit. Nah, kita akan baca dalil yang menunjukkan dua perkara yang disunnahkan ini, yaitu memejamkan sekaligus mendoakan. Nah, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa'aghmadahu. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah masuk menemui Abu Salamah. Dan sungguh ketika itu Abu Salamah pandangnya itu sudah kosong. Sudah terbuka tapi kosong. Yaitu sudah meninggal. Fa'aghmadahu, kemudian Rasul pun memejamkannya. Kemudian Rasulullah bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh, nyawa ini ketika dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan. Maka dari hadis ini kita tahu bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan matanya masih terbuka, ini bukan merupakan tanda kejelekan. Meskipun itu melotot, ini bukan tanda kejelekan. Karena terkadang ada orang yang masih salah paham, waduh ini orang matinya dalam keadaan melotot, ini bahaya ini. Ini jelek ini. Bukan. Memang demikian. Kebanyakannya demikian, meskipun tidak semuanya orang demikian. Rasul menyatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh ketika dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi mata jenazah itu mengikuti ruh yang dicabut. Ya, demikian. Maka pantas kalau kemudian setelah itu dia tetap terbuka matanya. Tapi terbuka ini kosong, tidak melihat apa-apa. Nah, maka ini sekali lagi, ketika seorang yang meninggal matanya itu terbuka, ya, katakan kalau bahasa kasarnya itu melotot, ini bukan tanda kejelekan. Tapi memang ini sesuatu yang memang terkadang terjadi pada manusia. Jadi bukan tanda kejelekan sama sekali. Nah, sebenarnya Rasul menyatakan, roh itu ketika dicabut memang diikuti oleh pandangan. Cuma terkadang, ketika dia masih memandang, kemudian sudah, sudah saraf-sarafnya itu sudah putus langsung, ada juga yang belum putus, kemudian masih sempat memejamkan matanya kembali. Ya. Ada yang demikian. Jadi, ini bukan sama sekali bukan merupakan tanda kejelekan. Tapi memang ini suatu yang memang kebiasaan terjadi. Kemudian, Ummu Salamah menceritakan masih, فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ. Maka, manusia dari kalangan keluarga Abu Salamah itu banyak yang berteriak. Dajja yaitu saha, yaitu berteriak. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada mereka seraya bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk kalian, untuk diri-diri kalian sendiri, kecuali doa dengan doa kebaikan saja. Maka ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal, jangan sampai kita kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Tapi kalau kita mau mengucapkan ucapan-ucapan yang bagus. Kenapa demikian? Rasul menyatakan, fa'innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita agar supaya kita betul-betul
ketika berucap, apa yang keluar dari lisan kita itu sesuatu yang baik. Jangan sampai kita itu mengucapkan ucapan yang jelek untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Karena malaikat itu akan mengaminkan, Rasul menyatakan, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, masih dalam keadaan memejamkan matanya Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ini doanya. Ini doa ketika memejamkan mata jenazah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ini disebutkan namanya. Ketika namanya itu fulan, Allahumma ighfir li fulan. Ya Allah, ampunilah fulan. Ya, ini demikian. Jadi disebutkan namanya. Allahumma ighfir ya li fulan. Ya Allah, ampunilah fulan. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin, dan gantilah dia pada keluarganya itu ya, yakni ganti yang lebih baik. Waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami serta ampunilah dia, ya rabbal alamin wa ya rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah dia di dalam kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan berikanlah dia yaitu cahaya ketika dia berada di kuburkan, yaitu terangilah kuburannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini dua sunnah, dua perkara yang disunnahkan, yakni ketika kita menghadapi jenazah yang meninggal dunia. Kalau memang dia dalam keadaan masih terbuka, maka ditutup matanya seraya berdoa dengan doa yang telah diajarkan tadi. Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini doanya. Doa ketika memejamkan mata jenazah. Ini doa yang disunnahkan. Yang pertama tadi memejamkan, kemudian yang kedua berdoa. Kemudian yang ketiga, beliau menyatakan ayyaghuttuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Hendaklah seseorang, yaitu keluarganya tadi, keluarga dari orang yang meninggal dunia, hendaklah mereka itu menutupi jenazah tadi dengan pakaian yang bisa menutup seluruh badannya. Baik itu dengan kain sarung ataukah jarit ataukah yang lainnya. Yang jelas bisa menutupi seluruh badannya. Ini sunnah yang ketiga bagi keluarga jenazah. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hudratin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, maka beliau ditutup dengan burdah, dengan kain yang kain itu kain yang bergaris-garis yang bisa menutup seluruh badannya. Maka di sini menunjukkan sunnahnya bagi keluarga korban, keluarga jenazah, ya, untuk menutupi jenazahnya tersebut dengan kain yang bisa menutup seluruh badannya. Kemudian sunnah yang keempat, ayyu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi. Hendaklah mereka itu bersegera untuk menyelenggarakan jenazahnya dan mengeluarkannya. Ya, menyelenggarakan jenazahnya dan mengeluarkannya. Maksudnya segera untuk diurus, jangan dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu tentunya penting bagi kita masing-masing di antara kita tahu cara penyelenggaraan jenazah, supaya tidak menunggu-nunggu mudinnya dulu untuk datang. Ya. Jangan ditunggu-tunggu karena ya, lebih cepat lebih baik, kecuali nanti ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan yang mungkin ketika mau dikuburkan belum ada orang yang nyolatkan, maka tunggu sampai banyak orang supaya dia lebih banyak mendapatkan doa dari kaum muslimin. Ini nggak masalah, dengan alasan seperti ini maka nggak masalah. Ya. Karena dahulu juga pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur, yakni ketika para sahabat menguburkan salah seorang perempuan yang biasa menyapu di masjid. Karena ini orang-orang bawahan, maksudnya orang-orang tidak memiliki kedudukan sama sekali. Tukang sapu di masjid meninggal dunia. Kemudian para sahabat pun menguburkan malam-malam. Sehingga ketika itu jarang orang yang tahu. Sehingga ketika Rasul tahu, Rasul menegur mereka, kenapa kalian tidak menguburkan siang saja supaya lebih banyak orang yang menyolatkan? Kemudian setelah itu Rasul pun datang ke makamnya, kemudian menyolatkan di makamnya. Ya, sebagai masalah jenazah. Maka di sini menunjukkan kepada kita salah satu alasan yang diterima
mengundurkan, maksudnya mengundurkan pemakaman jenazah ini ketika seseorang itu supaya seseorang banyak yang menyolatkan. Ya demikian. Dan asalnya sunnahnya itu adalah disegerakan. Disegera untuk diselenggarakan jenazahnya. Itu tentunya diselenggarakannya kan bukan cuma dikubur. Yaitu pertama jelas tadi, setelah ditutup matanya, didoakan, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan. Adapun untuk pengkuburannya ini boleh diundur ketika ada hajat. yakni ketika seseorang boleh, ketika dia itu mungkin menunggu orang-orang mau menyolatkan, supaya lebih banyak yang mendoakan kepada dia ampunan. Nah, dan dari yang menunjukkan disunnahkan menyegerakan di dalam penyelenggaraan jenazah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu alaihi wa in taku ghairu dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asri'u bil janazah, bersegeralah di dalam pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan, kalau memang itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, fa khairun tuqaddimunahu alaihi, maka kebaikan yang kalian dahulukan supaya orang itu segera mendapatkan kebaikan. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia segera mendapatkan nikmat kubur. Wa in taku ghairu dzalik, tapi kalau ternyata orang itu bukanlah orang yang saleh, ya, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan yang kalian letakkan segera untuk diletakkan dari pundak-pundak kalian. Ini tentunya akhirnya di sini memberikan penjelasan kepada kita yaitu tentang membawanya, ini disegerakan. Ya. Tidak kemudian berbaris bagaimana militer, bawa satu langkah cek sambil diiringi dengan tembakan salvo. Ini ternyata tidak sunnah. Padahal sunnah itu segera, jalan itu segera cepat. Kalau memang ini orang baik, maka segera mengantarkan dia ke dalam kebaikan, yaitu nikmat kubur. Kalau memang ini adalah orang yang jelek, maka kita telah meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kita. Maka jalannya itu cepat, segera. Tapi jangan sampai lari-lari, tapi segera, cepat, jalan cepat. Ya. Ini sunnahnya demikian. Ya. Di sini, menyegerakan ini bermakna umum, memiliki makna umum. Baik menyelenggarakan tadi dari sisi memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, ataukah juga dari sisi yang lain, yaitu dari sisi jalannya. Karena di hadis Rasulullah menyatakan, فَإِنْ تَكُوا غَيْرُ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. Kalau ternyata orang itu bukanlah orang yang baik, maka kejelekan, kalian bersegera meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Maka di sini tentunya, dari hadis ini kita pahami, bahwasanya di sini maksud dari segera di sini adalah segera di dalam jalannya. Ini termasuk di antara kategori bersegera. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ayyubadira ba'duhum liqada'i dainihi min malihi. Nah, hendaklah sebagian mereka itu bersegera untuk menunaikan, yaitu ya menunaikan hutang-hutang dari hartanya. Menunaikan hutang-hutangnya dari hartanya. Ini sunnahnya. Segera untuk sebagian dari keluarganya jenazah ini, hendaklah di antara mereka bersegera untuk menunaikan hutang-hutangnya. Kalau memang dia punya hutang. Nah, berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, mata rajulun. Dahulu pernah ada seorang laki-laki yang meninggal, yaitu seorang sahabat yang meninggal. Faghassalnahu wa kaffanahu wa hanatnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'al janaiz. Dahulu pernah seorang sahabat meninggal, kemudian kami pun telah memandikan dia, mengkafani dia, kemudian memberikan kepada dia, ya, yaitu hanat, yaitu sejenis kapur barus yang memiliki fungsi agar supaya jenazahnya itu tidak segera untuk membusuk. Di sana juga boleh, yaitu dengan menggunakan kapur barus. Wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun meletakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana diletakkan jenazah. Maksudnya supaya minta Rasul kepada Rasul supaya disolatkan. Thumma adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalati alaihi faja'a ma'na khaffan. Kemudian kita pun meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul menyolatkan jenazah tersebut, maka pun beliau datang bersama kita dalam keadaan beliau melangkahkan kakinya, itu berjalan. Thumma
Faqala, kemudian Rasulullah SAW sebelum menyolatkan bertanya dulu kepada para sahabat yang lain, kepada keluarganya. Ya. La'alla ala sahibikum dainan. Barangkali sahabat kalian itu punya hutang. Qalu na'am. Mereka menyatakan iya. Iya wahai Rasul, orang ini punya hutang. Yaitu dinaran. Punya hutang 2 dinar. Nah, 2 dinar itu mata uang, 2 mata uang emas ya. Fatakhallafa, maka pun Rasul pun takhallafa, yaitu menyelisihi, maksudnya berpaling. Tidak mau menyolatkan. Karena dia masih punya hutang. Nah. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Maka salah seorang laki-laki di antara kita mengatakan, yaitu seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah, mengatakan, "Ya Rasulullah, huma alayya." 2 dirham tadi itu kewajiban aku, wahai Rasul. Saya berjanji akan membayar hutangnya tadi. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul, maka mulailah Rasulullah SAW mengatakan, "Huma alayka wa fi malika." 2 dinar tadi, ini kewajiban untukmu dan diambil dari hartamu. Wal mayyitu minhuma bari. Sementara jenazah itu dari 2 dinar tadi, ini berlepas diri. Maksudnya, ya sudah, kalau memang begitu, kalau memang kamu sudah sanggup untuk melunasinya, ya, maka mayit ini berlepas diri dari hutangnya tadi. Maksudnya dia tidak memiliki tanggungan lagi dengan hutangnya. Faqala na'am, maka Abu Qatadah menyatakan, "Ya, ya wahai Rasul, saya berjanji untuk membayarkan hutang mayit tersebut." Ya. Hatta kana, kemudian fasalla alaihi, maka pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah tersebut. Nah, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul, "Ma sana'ta dinaran." Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, maka Rasul menyatakan, apa yang telah melakukan dengan 2 dinar tadi? Apakah kamu sudah membayarkan hutang 2 dinar yang dimiliki oleh jenazah tadi? Ya, sampai akhirnya dari hal itu, maka pun ya Abu Qatadah menyatakan, "Qad qadaituhuma ya Rasulullah." Aku sungguh telah menunaikan hutang 2 dinar tadi wahai Rasulullah. Qala al-ana hina buridat alaihi jildu. Maka sekarang ya kulitnya jenazah tadi itu sudah merasa dingin. Ya. Hina buridat alaihi jildu. Kulitnya jenazah tadi itu sudah dingin. Maksudnya dia sudah tidak memiliki tanggungan lagi berkaitan dengan hutang-hutangnya. Ini berarti kan perkara yang kelima yang disunnahkan bagi keluarga jenazah adalah bersegera untuk menunaikan hutang-hutangnya. Karena hutang ini adalah perkara yang tentunya meskipun ini kecil, tapi ini perkara yang besar. Meskipun hutangnya kecil, tapi ini perkara yang besar. Kalau orang dihutang ini tidak memaafkan, tidak mengikhlaskan, maka dia akan selalu tertuntut. Akan ditagih sampai hari kiamat kelak. Sampai bahkan meskipun seseorang mati di medan jihad, di medan peperangan, yang mana Rasul menggambarkan pahala bagi mereka, menjelaskan pahala bagi mereka orang yang mati di medan peperangan, yaitu akan langsung masuk surga. Dia selamat dari fitnah kubur, selamat dari fitnah sirat, langsung masuk ke surga. Ini orang yang mati di medan perang. Tapi ternyata ketika orang ini punya hutang, dia masih belum bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini tentunya meskipun kecil. Maka ini meskipun kecil tapi ini perkara yang besar. Maka adalah seseorang di antara perkara yang wajib ditunaikan oleh keluarganya tentunya, karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin dia mau menunaikan hutangnya. Ya. Maka bagi keluarganya bersegeralah untuk menunaikan hutang-hutang jenazah tersebut. Dan hal ini juga kita tahu bahwasanya kalau kita merasa punya hutang, agar supaya hal itu tidak menjadi beban untuk kita di hari kiamat kelak, maka tentunya kita berwasiat. Berwasiat dan kita ketahui oleh keluarga kita. Apalagi ketika kita sedang sakit. Misalkan kita cerita kepada istri kita. Ya. Misalkan Dek, ataukah panggilnya apa? Yang, ataukah yang lainnya. Saya punya hutang sama si Fulan. Tolong nanti kalau saya ada apa-apa, kamu hutangi. Jadi demikian. Jangan sampai kita punya hutang disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, siapa yang akan tahu? Ya. Demikian pula orang yang merasa dihutangi ini juga, jangan sungkan-sungkan untuk, kalau memang dia mau mengikhlaskan, ya bagus ini diikhlaskan. Tapi kalau memang dia tidak ikhlas, jangan sampai dia pendam. Kalau dia ikhlas, jangan sampai kemudian dia nanti saya akan tuntut di hari kiamat. Ini jangan. Ini namanya menyiksa saudaranya. Ya. Tapi hendaklah dia terus terang kepada keluarganya bahwasanya si fulan punya hutang. Oleh karena itu Islam mengajarkan perkara ini, masalah hutang piutang. Ini hendaklah seseorang itu punya saksi. Ya, punya saksi. Nah, yaitu paling tidak ada saksinya supaya orang tahu si fulan pernah hutang sama si fulan, sehingga suatu ketika terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan, maka ada saksinya. Maka demikian. Ya. Maka tentunya di sini memberikan pelajaran kepada kita adalah seorang itu berwasiat. Apalagi ketika punya hutang. Jangan sampai nanti dengan hutangnya tersebut menjadi beban sampai hari kiamat kelak. Wal'iyadzubillah, kita berdoa kepada Allah dari hal tersebut. Nah, demikian. Ini 5 perkara yang disunnahkan bagi keluarga jenazah. Bagi keluarga mayit. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim. Apa yang boleh dilakukan bagi orang-orang yang hadir, orang-orang yang menyaksikan saudaranya ataukah keluarga yang meninggal, dan juga selain mereka. Mu'allif menyatakan wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit wa taqbiluhu wal buka'u alaihi 3 ayyam. Boleh bagi mereka keluarga jenazah, ya, ketika jenazah sudah meninggal, ketika sudah ditutup pun boleh untuk membuka wajahnya, untuk melihat, untuk memastikan apakah orang inilah, apakah saudara saya ini yang meninggal ataukah bukan, ataukah orang lain. Apalagi ya ketika jenazah itu datang tiba-tiba, mungkin karena kecelakaan, mungkin dari rumah sakit datang ke rumahnya, maka untuk memastikan boleh untuk dibuka, meskipun sudah diikat, meskipun sudah dikafani dari pihak rumah sakit, nggak masalah dibuka. Ya. Untuk memastikan, kemudian wastakbiluhu, boleh bagi mereka untuk menciumnya, mencium keningnya. Rasulullah mencium keningnya. Ya. Tapi ciuman ini ciuman bukan karena apa-apa, tapi karena kasih sayang. Nah, maka menciumnya itu di kening. Ya. Bukan di mulut ya, kalau di mulut lain. Ya. Bukan ciuman kasih sayang. Nah, wal buka'u alaihi 3 ayyam, dan boleh bagi mereka keluarga ini menangis. Menangis maksudnya bukan raung-raung, menangis sekedar sedih. Ya wajar, namanya orang meninggal salah satu keluarganya itu sedih. Ini wajar, suatu perkara yang wajar, dan menangis nggak masalah, tapi jangan sampai meraung-raung sampai keluar suaranya. Selama 3 hari pun boleh. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyit. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Uthman ibn Maz'un, salah seorang sahabat beliau. Dalam keadaan beliau itu sudah meninggal, yaitu Uthman bin Maz'un sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi, maka Rasul pun menyingkap, yaitu membuka wajahnya, thumma akabba alaihi faqabala, kemudian Rasulullah menunduk, kemudian menciumnya, mencium keningnya. Ini boleh demikian. Nah, wabaka, dan Rasul pun menangis, merasa sedih, kehilangan saudaranya, kehilangan sahabatnya. Maka di sini menunjukkan bolehnya seorang menangis sekedar sekedarnya saja, bukan sampai meraung-raung. Nanti karena nanti ada pembahasan sendiri berkaitan dengan larangan untuk melakukan hal tersebut, yaitu sampai niyaha, meraung-raung meratapi jenazah. Wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatayhi, dan beliau pun menangis sampai aku melihat, ini Aisyah menyatakan, aku melihat ada dumu'a, yaitu air mata yang mengalir sampai ke pipinya, sampai ke kedua pipinya. Ini menunjukkan tangisan beliau. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang menangis ketika meninggalnya saudaranya, meninggalnya sahabatnya, meninggalnya keluarganya. Ini hadis di antara salah satu hadis. Demikian pula hadis yang lain, yaitu ketika meninggalnya Ibrahim, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menangis. Ketika itu sahabat bertanya, "Apa itu, wahai Rasul? Kenapa kamu menangis?" Maka Rasul menyatakan, "Inna hadhihi rahmah." Ini sesungguhnya mata air adalah mata air kasih sayang. Ya, bukan karena, tapi cuma sekedar menangis, sekedar keluar air matanya saja, tidak sampai meraung-raung. Maka ini menunjukkan kasih sayang seorang bapak ketika meninggal oleh anaknya, maka wajar, biasa kalau mereka menangis, tapi jangan sampai melebihi batasan. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang lainnya, dari yang lainnya yang menunjukkan bolehnya seseorang itu menangis meskipun sampai 3 hari. Nah, Wan Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, yaitu Ja'far bin Abdul Muttalib, ya ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib ya. Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah itu anaknya Ja'far bin Abi Thalib, yaitu ponakannya Ali bin Abi Thalib. Ja'far itu meninggal di peperangan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far 3 ayatiyahum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menunda untuk mendatangi keluarga Ja'far selama 3 hari. Ya, 3 hari tidak didatangi, maksudnya biar mereka itu
menenangkan diri istilahnya. Menenangkan diri ketika meninggal bapaknya itu Ja'far bin Abi Thalib. Rasul pun menunda untuk mendatangi keluarga Ja'far selama 3 hari. Summa tahun kemudian Rasul pun mendatangi mereka setelah hari yang ketiga, yaitu hari keempat, setelah 3 hari maka Rasul mendatangi mereka. Maka Rasul menyatakan, faqala la tabku ala akhi ba'dal yawm. Janganlah kalian menangisi saudaramu setelah hari ini. Rasul melarang setelah hari keempat untuk tetap menangisi. Rasul membiarkan selama 3 hari untuk bersedih, maksudnya untuk menenangkan hatinya, meskipun sambil menangis nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 3 hari, Rasul datang kepada mereka keluarga Ja'far dan melarang mereka untuk menangis. Ini perkara yang diperbolehkan bagi keluarga jenazah. Nah, tapi kalau dia tidak menangis pun, ini bukan suatu perkara yang tercela. Berarti dia itu lebih sabar. Ya, lebih sabar. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang lain, yaitu ma yajibu ala qaribil mayyit, apa yang wajib dilakukan bagi kerabat-kerabat mayit, kerabat-kerabat jenazah. Mu'allif hafizahullah ta'ala menyatakan, wa yajibu ala qaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amran. Wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amran. Dan wajib bagi kerabat mayit ketika berita sampai kepada mereka, yaitu berita meninggalnya sampai kepada mereka, wajib kepada mereka untuk melakukan 2 perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, al-amrul awwal, perkara yang pertama, as-sabru wa ridha bil qadari. Kewajiban yang pertama adalah bersabar dan ridha dengan takdir yang terjadi. Nah, ini kewajiban yang pertama ketika keluarga kerabatnya mayit, ya, ketika kabar kematiannya itu sampai kepada mereka. Yang pertama harus sabar-sabar dan ridha dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di qouli ta'ala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Di sini Allah mengucapkan dengan kalimat taukid. Di sini dengan lamut taukid, dengan nunut taukid. Wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit perasaan takut. Wal ju', dan juga dengan sedikit perasaan lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan juga kekurangan jiwa. Itu para ulama menafsirkan wal anfus di sini adalah dengan meninggalnya salah satu dari kerabat kita, saudara kita, keluarga kita. Wasamarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Ya, ini ujian yang pasti akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan perkara-perkara itu, ataukah salah satu dari perkara-perkara tersebut. Pasti nanti akan kita dapatkan ujian tersebut. Baik itu perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga kurang buah-buahan. Selanjutnya Allah menyatakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Bagaimana mereka orang yang sabar? Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka hanyalah beristirja. Mereka mengatakan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya kami itu hanyalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara salah satu dari ciri-ciri orang yang bersabar. Ketika musibah, bukan berkeluh kesah. Juga bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran, tidak. Tapi mereka itu istirja. Mereka itu bersabar dan beristirja, mengucapkan ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang bersabar. Maka bagi mereka orang yang bersabar tersebut, yaitu orang yang ciri-cirinya disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka tidak berkeluh kesah, tapi mereka itu mengucapkan istirja, maka Allah berikan janji kepada mereka. Allah menyatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Yang pertama, salawat dari Allah adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Kalau salawat dari makhluk, ini adalah doa kebaikan bagi orang tersebut. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tersebut. Ini kalau salawat dari makhluk.
Tapi kalau salawat dari Allah, Allah akan memberikan kepadanya kebaikan, akan memberikan kepadanya rahmat. Jadi berbeda salawat dari Allah dan juga salawat dari makhluk. Ya, karena makhluk juga bersalawat, Allah juga bersalawat, tapi berbeda. Ya, kalau Allah salawat itu adalah memberikan kebaikan. Kalau makhluk bersalawat, mereka mendoakan kebaikan kepada Allah untuk orang tersebut. Sebagaimana Allah menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Allah dan juga para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tentu berbeda. Salawatnya Allah dan juga salawatnya malaikat berbeda. Nah, kalau Allah salawat adalah dengan memberikan kebaikan untuk Nabi. Tapi kalau para malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi. Mendoakan kebaikan kepada Allah untuk Nabi SAW. Demikian. Nah, ataukah di hadis yang lain Rasul juga menyatakan, Innallaha wa malaikatahu ya hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hawta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sampai-sampai semut yang ada di sarangnya dan ikan yang ada di lautan, mereka bersalawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tentu berbeda. Salawat dari Allah, dari malaikat, dari makhluk. Seluruhnya berbeda. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sahabat tadi, mereka mendapatkan salawat dari Allah. Bukan cuma sekedar dari makhluk, tapi dari Allah. Tentunya lebih utama mana? Salawat dari makhluk atau dari Allah? Tentu lebih dari Allah lebih utama. Ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Wa ulaika wa rahmatun. Dan mereka juga mendapatkan rahmat. Ini yang kedua. Janji Allah yang kedua bagi mereka yang bersabar. Yaitu salawat. Yang kedua rahmat. Dan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini Quran surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-195 sampai 157. Nah, ini hadis ataukah ayat yang menunjukkan wajibnya bersabar ketika terjadi musibah. Nah, kemudian kita baca dalil dari al-hadis. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusib bi musibati. Qala wa lam ta'rifhu. Faqila lahu wa Rasulullah fa akhadhaha mithlu al-maut. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya dahulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang berada di sisi kuburan dalam keadaan menangis. Menangis sampai meraung-raung. Maka Rasul pun menegur perempuan tersebut seraya menyatakan ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Perintah dari Rasul untuk bersabar. Bersabar kepada orang yang tertimpa musibah. Maka perempuan itu pun mengatakan, yaitu menjawab, maksudnya membantah orang yang memberikan nasihat. Padahal nasihat yang bagus, takwa kepada Allah dan bersabar. Tapi ternyata orang ini tidak terima karena ini menunjukkan ketidaksabaran perempuan tersebut. Sehingga mengatakan, ilaika anni, pergilah engkau dariku. Fa innaka lam tusib bi musibati, karena engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana musibahku. Ini menunjukkan tidak sabarnya. Sehingga ketika diberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Diusir malah. Ilaika anni, pergilah engkau dari aku. Karena engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa aku. Padahal yang mengucapkan adalah Rasulullah. Dan dia perempuan ini tidak tahu kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah. Fakidalah, maka dikatakan kepada perempuan tadi, huwa Rasulullah, yang bilang tadi adalah Rasul. Maka langsung perempuan tadi pun takut sampai pucat sebagaimana orang yang meninggal, sebagaimana orang yang mati pucat. Nah, fa'atat baba Rasulillah, maka perempuan tadi pun datang ke pintunya Rasul, maksudnya datang ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintunya. Dan perempuan ini tidak mendapatkan azab penjaga pintu. Maka perempuan tadi pun menyatakan, ya Rasulullah, inni lam a'rifuka ya Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak tahu kalau kamu yang memberikan nasihat kepada aku. Maka Rasul menyatakan, ya, inna sabra indal awwalis sadamati. Inda awwalis sadamati. Sesungguhnya sabar itu yang dianggap sebagai kesabaran yang sebenarnya adalah ketika awal kali terjadi benturan. Inilah sabar. Jadi sabar itu bukan kemudian sudah berlewat. Sudah berlewat sekian hari baru, ya udahlah sabarlah. Ini kan sabar terpaksa namanya. Karena mau tidak mau dia itu sudah meninggal. Ya udahlah sabar sajalah. Pertamanya sudah marah-marah dulu. Jadi sudahlah sabarlah. Ini tentunya bukan kesabaran yang dianggap. Tapi sabar itu Rasul menyatakan inna sabra
'inda awwal sadamati. Sesungguhnya sabar itu yakni ketika terjadi awal kali benturan, awal kali kejadian. Nah, ini sabar. Ini muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian wasabru ala wafatil aulad lahu ajrun 'azim. Sabar dengan meninggalnya anak-anak itu terdapat padanya pahala yang sangat besar. Ini pentingnya sabar. Bagi mereka orang yang bersabar, terlebih lagi ketika anaknya meninggal dia bersabar, maka bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Di mana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nisaa qulna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yawman fawa'adhahun. Wa qala ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min al-walad kanu laha hijaban minan nar. Qalat imra'atun watnani qala watnan. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya para perempuan, yaitu para sahabiah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana yawman wahai Rasul, buatkan untuk kami jadwal." Maksudnya mereka para perempuan sahabiah meminta jatah pelajaran. Jatah muhadarah khusus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya kaum perempuan meminta, yaitu kepada orang yang alim untuk meminta diajarkan khusus kepada mereka berkaitan dengan perkara yang penting untuk mereka. Nah, selama terhindar dari fitnah maka enggak masalah. Nah, ij'al lana yawman, buatkan untuk kami suatu hari yang mana engkau akan memberikan nasihat kepada kami. Fa'adhahun, maka Rasul memberikan nasihat kepada mereka. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu nasihatnya beliau menyatakan, ayyuma muratin, perempuan manapun yang meninggal 3 anaknya, kemudian dia itu bersabar, maka anak-anaknya tersebut menjadi hijabun minan nar, menjadi tameng, menjadi pelindung dia dari api neraka. Maka ada seorang perempuan yang menyatakan, bagaimana kalau 2 ya Rasul? Rasul menyatakan, 2 pun demikian. Nah, 2 pun demikian. Yaitu anak-anak, intinya anak-anak yang meninggal ketika orang tuanya sabar, maka anak-anak tersebut akan menjadi hijab, menjadi pelindung dari api neraka. Ini perkara yang pertama. Jadi perkara yang wajib dilakukan bagi kerabat mayit. Dan insya Allah untuk perkara yang kedua, dan juga pembahasan yang lainnya berkaitan dengan masalah penyelenggaraan jenazah, baik itu memandikan jenazah, cara memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, insya Allah akan kita lanjutkan pada penekanan insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.